Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari JBMO tahun 2013, soal nomor 2. Diberikan ABC, segitiga lancip, dengan panjang AB kurang dari panjang AC, dan O titik tengah dari lingkaran luar segitiga W. Diberikan D titik pada segmen garis BC sedemikian sehingga sudut BAD sama dengan sudut CAO. Diberikan E titik potong kedua dari W dan garis AD. Jika M, N, dan P adalah titik tengah dari garis BE, OD, dan AC secara berurutan, tunjukkan bahwa M, N, dan P kolinear atau segaris. Soal ini kemudian akan tampak seperti gambar berikut kalau kita gambarkan. Nah, dari gambar ini kita mau menunjukkan bahwa M, N, dan P itu segaris. Nah, idenya adalah membuktikan bahwa MOPD merupakan jajar genjang. Kalau MOPD adalah jajar genjang karena N adalah titik tengah dari OD, maka MN dan P pasti kolinear atau segaris. Nah, sekarang langkah pertama adalah misalkan sudut BAD itu sama dengan besar sudut OAC dan besarnya katakanlah sama dengan alfa. Karena OAC sama dengan alfa, maka secara tidak langsung besar sudut OCA pasti juga sama dengan alfa. Akibatnya, besar sudut AOC akan sama dengan 180 dikurang 2 alfa. Karena besar sudut AOC adalah 180 dikurang 2 alfa, maka besar sudut ABC yang merupakan sudut keliling akan sama dengan 90 dikurang alfa. Atau alfa ditambah sudut ABC sama dengan 90 derajat. Tadi alfa itu sama dengan besar sudut BAD, maka besar sudut BAD ditambah besar sudut ABC sama dengan 90 derajat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sudut ADB adalah 90 derajat. Dengan kata lain, kesimpulan kita adalah bahwa garis AD tegak lurus dengan garis BC. Itu kesimpulan yang pertama. Selanjutnya, karena M adalah titik tengah dari garis BE, maka kita punya BM panjangnya akan sama dengan panjang ME. Karena panjang ME sama dengan panjang MD ya, maka kita bisa simpulkan bahwa besar sudut MDE sama dengan besar sudut MED. Besar sudut MED itu kan sama dengan besar sudut BEA. Maka karena sudut BEA adalah sudut keliling, ini juga akan sama dengan besar sudut BCA atau ACB. Langkah selanjutnya adalah misalkan perpanjangan garis MD memotong AC di D1 seperti tampak pada gambar di sini. Karena dia memotong AC di D1, sementara kita tahu bahwa besar sudut ADD1 itu sama dengan besar sudut MDE. Sedangkan sudut MDE tadi sama dengan besar sudut ACB atau sama dengan besar sudut ACD. Nah, dengan demikian begini logikanya. ADD1 ditambah D1 DC itu sama dengan 90 derajat. Karena ADD1 sama dengan ACD, berarti ACD ditambah D1 DC sama dengan 90 derajat. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut dari D1C sama dengan 90 derajat.
Sehingga kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa garis MD atau perpanjangan garis MD itu akan tegak lurus dengan garis AC. Selanjutnya kita harus ingat bahwa O adalah titik pusat lingkaran. Maksudnya lingkaran luar ini ya, segitiga ABC. Sementara P itu kan titik tengah dari dari AC. Maka kita bisa simpulkan bahwa OP pasti tegak lurus dengan AC. Nah, tadi sebelumnya kita sudah punya MD tegak lurus dengan AC dan OP juga tegak lurus dengan AC. Maka dari kedua bagian ini, kemudian kesimpulannya adalah bahwa MD pastilah sejajar dengan OP. Ini kesimpulan yang penting ya. Karena tadi kan kita membuktikan bahwa MOPD adalah jajar genjang. Nah, selanjutnya kita punya panjang AP sama dengan panjang PC. Jadi AP sama dengan panjang PC ya. Nah, kalau ini ditarik garis lurus ke sini tegak lurus, maka kan segitiga CP aksen katakanlah sama sebangun dengan CAD. Maka kita bisa simpulkan karena AP sama dengan PC, kemudian PC-nya pasti sama dengan PD ya. Maka kesimpulan kita dan juga gini, besar sudut PDC kan jadinya sama dengan ACB ya. Maka kemudian kita misalkan perpanjangan PD memotong BE di D2 seperti tampak pada gambar. PD memotong BE di D2 atau barangkali kita bisa tulis lagi gambarnya di sini. Oke. Lebih kurang seperti ini. Kemudian dari gambar sudut BDD2 itu besarnya akan sama dengan besar sudut PDC. Jadi BDD2 sama dengan besar sudut PDC. Sementara besar sudut PDC itu sendiri tadi sama dengan besar sudut ACD atau ACB. Dan ACB itu sama dengan besar sudut BED. Artinya BDD2 itu sama dengan BED besarnya. Nah, sementara kan gini, BDD2 kalau kita tambah dengan D2DE itu akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi sudut BDD2 ditambah besar sudut D2DE sama dengan 90 derajat. Nah, BDD2-nya diganti dengan BED, maka sudut BED ditambah besar sudut D2DE sama dengan 90 derajat. Artinya, kesimpulannya adalah bahwa sudut D2E itu besarnya pasti 90 derajat. Sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa perpanjangan garis PD pasti itu tegak lurus dengan BE. Nah, kemudian kita ingat bahwa M itu kan titik tengah dari ini ya, dari BE. Karena M titik tengah dari BE, maka OM pastilah tegak lurus dengan BE. Karena OM tegak lurus dengan BE,
Sementara tadi kita punya PD juga tegak lurus dengan BE, maka kita bisa simpulkan dari keduanya kemudian bahwa OM itu sejajar dengan PD. Garis OM sejajar dengan PD. Nah, sekarang tinggal kita lihat ini aja. MD sejajar dengan OP. MD sejajar dengan OP. Dan OM sejajar dengan PD. Kita lihat lagi di gambarnya. MD yang ini ya, sejajar dengan OP. Sementara itu OM yang ini, dia sejajar dengan PD yang ini. Nah, dari kedua hal ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa MOPD adalah jajar genjang. Kemudian karena titik potong ini, titik potong kedua diagonalnya, katakanlah titik X pasti berada di pertengahan dari DO, maka si X itu sama dengan N. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa M, N, dan P pasti kolinear. Sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.